I just had to let you know you're. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Nazara Nur Aini dengan NIM P2722602489. Saya dari Prodi D3 Fisioterapi kelas B semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video edukasi tentang etika konsultasi antar profesi guna memenuhi tugas dari matkul yang diampu oleh Bapak Sugiono. Selamat menonton! Jadi kapan ya sebenarnya seorang fisioterapis perlu berkonsultasi dengan profesi kesehatan yang lain? Apakah semua kasus bisa ditangani sendiri? Atau justru berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain lebih penting untuk keselamatan pasien? Nah teman-teman, dalam praktik fisioterapi tidak semua kasus bisa ditangani sendiri ya. Ada beberapa kondisi tertentu yang membuat seorang fisioterapis berkonsultasi dengan profesi kesehatan. Nah teman-teman, selain itu perlu teman-teman ketahui, konsultasi antar profesi itu merupakan bagian dari etika tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan komprehensif terhadap pasien. Secara garis besar, konsultasi dengan tenaga kesehatan yang lain penting apabila kasus berada di luar kompetensi. Selain itu juga apabila membutuhkan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain dan yang terpenting untuk keselamatan dari pasien. Mbak, leher saya ini sakit, sekarang sudah menjalar sampai ke tangan. Baik Bapak, apakah ada keluhan lain yang dirasakan? Ada Mbak, kaki saya sering kesemutan, badan saya sekarang terasa lebih lemas gitu Mbak. Baik Bapak, melihat kondisi yang Bapak rasakan, saya sarankan Bapak berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu supaya mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Oh, emang harus konsultasi dulu ya Mbak? Iya Pak, supaya nanti penanganan kedepannya lebih optimal. Nah teman-teman, kondisi kesemutan, nyeri menjalar, atau kelemahan otot itu bisa mengindikasikan gangguan saraf atau kondisi medis yang lain. Oleh karena itu, seorang fisioterapis perlu berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain sebelum melakukan terapi. Selamat pagi dokter. Dengan terapis Mutia di sini, mohon izin dokter, saya menemukan pasien dengan keluhan nyeri kesemutan menjalar dengan riwayat penyakit tertentu. Sepertinya membutuhkan evaluasi lebih lanjut dokter. Baik, terapis Muti, nanti kita diskusikan lanjut untuk penanganan selanjutnya. Nah teman-teman, dari beberapa contoh kasus tadi dapat kita ketahui etika konsultasi antara profesi itu bisa dilakukan ketika kasus yang kita tangani itu berada di luar kompetensi, kemudian membutuhkan pemeriksaan tambahan dari tenaga kesehatan lain, atau juga pasien memiliki penyakit penyerta atau membutuhkan kolaborasi terapi dengan tenaga kesehatan yang lain. Etika konsultasi antar profesi ini tidak dilakukan semata-mata tanpa dasar, tetapi didukung oleh beberapa regulasi, yaitu semua regulasi tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antar tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Untuk semua teman-temanku fisioterapis di luar sana, mari kita pelajari etika konsultasi antar profesi. Karena pelayanan kesehatan yang baik dimulai dari kerjasama yang baik.